Kita buka ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih buat semua yang seluruh hadir. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini, belajar kembali. Dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak mampu kita menghitungnya. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah yang mengantarkan kita dari alam gelap gulita kepada alam yang terang benderang. Kita lanjutkan pertemuan hari ini. Kita masih masuk di frase ya, kelanjutannya ya. Materinya menarik sekali. Sudah perkembangannya ya. Insya Allah hari ini akan lebih banyak yang dibahas. Dan mudah-mudahan nanti Mas Olo juga dampingi kita dengan latihan-latihan karena materi ini cukup banyak ya digunakan di dalam pelajaran bahasa Arab. Nah ini kelihatannya Mas Olo sudah merespon, sebentar lagi juga gabung. Salah satu partner kita yang mendampingi untuk latihan-latihan ya. Baik, Mas Andika sudah siapkah? Ya Allah, ya. Baik, silakan Mas Andika untuk diambil alih materi hari ini. Mudah-mudahan udah fresh lagi hari ini ya. Walaupun cuacanya cuaca gogoleran, cuacanya gogoleran banget di sini. Gogoleran. Sudah terlihat kah? Sudah Mas? Sudah. Kemarin ada latihan dari Mas Olo. Iya, itu mau dibahas dulu nggak? Ada yang bingung nggak? Boleh dicoba kali Mas, untuk merefresh teman-teman yang belum gabung yang sebelumnya kan. Berarti ada yang dapat 100 nggak nih kemarin? Ada. Saya dapat 100. 100? Iya, 2 kali. Insya Allah. Biar nggak lupa. Malam dicoba dapat lagi, alhamdulillah. Masya Allah. Padahal minggu kemarin nggak ikut ya? Enggak. Oke, berarti saya ganti share-nya ke sini. Udah keluar ya? Sudah. Ini biar seru, kita gilir aja nih. Nah, nomor satu ya. Nomor 1 aktsaruhum. True. Kok nggak keluar kelihatan ya ini pesertanya siapa aja? Pesertanya Pak Eka, Mas Gali, Mas Hanafi, Bu Lena, Mas Regi, Mas Taufik. Oh, Mas Regi udah gabung. Pak Bakri, Bu Bella. Wah, pas ini ada 10 ya berarti ya? 10 soal ya. Pas ya. Nomor 1 tadi siapa yang udah jawab tadi? Aku. Oh, siap. Kenapa True? Kenapa? Ya, ini idofah. Yang pertama ya, penggalan yang pertama itu adalah light kemudian tanpa al. Terus yang keduanya adalah attached pronoun. Siap, Masya Allah. Jadi jawabannya true ya. Iya. Kita kunci dulu. Yang kedua di absen saya Pak Surya nih. Apa itu? Baitul Maqdisi. Baitul Maqdisi. Berarti dia true ya, like no al, terus itu kan sama-sama isim plus isim, like no al, terus betul itu ya? Iya. Itu aja kan? Iya, like no al dan belakangnya jar. Jar. True ya, kita kunci lagi. Berikutnya ada Pak Bakri.
Al-Masjidil Haram. Nah, baru ke sana nih. Haram. Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil. Bentar, mau nebak. Belum pakai ilmu ini, Pak. Masjid. Biasanya Al-Masjidil Haram. Al-Masjidul biasanya. Al-Masjidul Haram. Kalau lupa rumusnya atau kaidahnya mudhof atau si kata pertamanya itu harus slide yang pertama, yang kedua harus nggak ada alnya. Lalu kata keduanya itu mudhof ilaih harus jar. Oke, berarti kalau kalau ini false ini Pak ya, karena yang pertamanya udah jelas ada alif lamnya ya. Iya. Ada alif lam. Betul, berarti kita kunci di false. Iya Pak. Oke, Pak Bakri, terima kasih. Absen berikutnya Pak Eka Mulya. Oh, lagi nyalain satu lagi ya. Oh, oke. Yang mana nih? Jadi Idul Adha. Ini idofah ini. Idofah karena apa? Eka. Bisa diidul tanpa al, terus ikobinya jar. Tanpa al dan like ya, nggak ada tanwinnya ya, syadidulnya ya. Syadidulnya bukan syadidul, jadi like nggak ada al, mudhof ilaihnya jar. Berarti kita kunci di true ya. Ya. Oke. Selanjutnya ada Dirostina. Mas Galih Pratama. Oke, di Rosatina. True, insya Allah. Tadi dulu, itu belakangnya bukan jar ya, false. Belakangnya bukan jar karena Akhiran A. oh ini ya. Nah ini ya. Iya, tapi ini di Rosatina. Tapi ini attached pronoun ya. Berarti true, ding. Jadi ini dua kata ya. Ini yang pertama ini dua kata. Penggalannya adalah di Rosati dan juga nah. Nah sekarang kita lihat dulu di Rosati. Ini light dan tanpa al enggak? Itu. Light. Susu sama apa? Light terus nggak ada alnya ya? Nggak ada alnya. Karena kalau dia heavy dia di Rosatin, betul ya? Iya ada tanwinnya kalau. Seperti muslimatun, muslimatin, muslimatin. Ini di Rosatin. Jadi light di Rosati ditambah attached pronoun. Attached pronoun plus attached pronoun, insya Allah 100% true. Kita kunci di true. Iya. Keren. Selanjutnya ada Mas Hanafi. Siap, Ustadz Andika. Mas bilang Ustadz nih. Kan guru. Guru. To'amin wahidin. Nah, ini bukan idofah. Karena heavy, nggak boleh heavy. Karena heavy depannya ya. Minnya Harus heavy. light. To'amin wahidin. Berarti dia false. Kita kunci. False. Siap. Oke, selanjutnya ada Ibu Lena. Ajalim musamma, fall. Karena Happy. halo. Halo. Ini saya putus nggak ya? Enggak, Mas. Bulan enggak ya? ada suaranya. Kirain putus. Bu Lena suaranya kemana nih?
Mau pemilu nggak boleh kehilangan suara, Bu. Luar biasa. Hilang, terputus kayaknya. Kemana hilang dia? Ntar, jangan-jangan habis baterai kali. Habis baterai ya. Iya, terputus. Masih ada tuh. Berarti handphonenya Ajalim Musamma nih. Baterainya Ajalim Musamma. Jalin bersama. Maafkan menghilang, tahu-tahu hilang Zoom-nya. Udah ajal. Ajalin bersama. Tadi gimana Ajalin ya? bersama itu false karena dia heavy. Karena dia heavy ada tanwinnya ya. Ya, Walaupun nggak ada alnya, tapi dia heavy. Dan yang mudhof ilainya nasab ya. itu nasab Berarti ya. kita bukan nasab deh ini. Karena ada maksurahnya. Berarti dia non fleksibel ya. Berarti kita kunci di false. Iya, false. Oke. Lalu ada Mas Reginald. Oi. Halo. Lanjutkan. Ini ada suaranya nggak sih? Ada ya? Ada. Ini false karena dia teh heavy kalau nggak salah ya, Toiron, karena ada itunya, ada tanwinnya. Iya, sepertinya. Jangan gitu. Ababila. Ababi. Jadi heavy ya, depannya heavy. Depannya heavy, terus nggak ada alif lam. Nggak ada alif lam tapi heavy. Kita kunci di false. Cret. Ya. Terus ada Mas Taufik. Mas Taufik udah catch up kah materinya ini? Ya, insya Allah. Luar biasa. Jalannya lumayan sih, meskipun agak nembak-nembak. Ngeri. Masya Allah. Ayo coba Mas Taufik. Kaulan sakilan itu heavy ya, ada tanwin. Kedua ya. Heavy ada tanwin dan walaupun nggak ada alnya tapi heavy ya. Iya. Mantap. Juga Jadi yang kita kunci di false. Ya. Oke. Masih ada lagi nggak nih? Oh, saya berarti nih. Burhanakum. Ini isim ketemu attached pronoun. Ya, berarti kita kunci di true. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Ini hasil kerja kelompok kita. Users 100. Alhamdulillah. Masih ada kebingungan nggak? Harusnya dapat 100 semua sekarang nih. Enggak ya? Mudah-mudahan mudah ya materinya. Yang itu tadi. Yang mana? Yang bukan jar tadi, kenapa ya bisa itu? Belum paham. Yang bukan kan ada berapa soal tadi yang sama yang soal yang terakhir tadi kan bukan huruf jar. Nah, seperti ini kan burhanakum. Oke. Mungkin bisa dijelaskan sepintas. Ya, ini sebenarnya kalau attached pronoun kita sekalian masuk ke materinya aja. Biar enak bisa ngelihat tulisan. Kemarin itu kebetulan jauh-jauh hari udah dibahas attached pronoun. Lalu terus beberapa pertemuan sebelumnya juga udah kita ulang lagi. Nah ini sekarang kita ulang lagi. Ya, emang attached pronoun ini harus sering diulang sih. Nah ini yang pertama. Jadi pronoun di dalam bahasa Arab itu ada dua jenis. Yang satu itu independent. Yang satu lagi versinya attach atau nempel. Dia nempel di isim ataupun fi'il ya. Jadi nempel dia. Jadi terlihatnya seperti satu kata. Seperti tadi burhanakum. Burhanakum itu adalah versi attach-nya dari antum. Di mana
independent pronouns itu selalu rofa, namun attached pronoun itu bisa nasab, bisa jar, tergantung frasa ataupun struktur ya, struktur atau perannya dia di dalam kalimat tersebut. Nah kebetulan kalau burhanakum itu sudah dapat dipastikan mudhof ilaih karena dia isim ketemu dengan attached pronoun. Jadi cara cepatnya isim ketemu attached pronoun nempel itu mudhof ilaih. Jadi ketika dia bisa nasab atau bisa jar dan sebelumnya sudah dicurigai, kata sebelumnya sudah kita dicurigai sebagai mudhof light tanpa al, berarti kita jarkan aja gitu. Contoh lainnya tadi ada di burhanakum dan apana tadi. Ya, Di rosatina ya. di Rosatina ya. Ya, itu juga di rosati, ini juga isim ya. Isim ketemu sama nah. Nah ini. Nanya itu adalah versi attach dari nahnu. Nahnu itu rofa, tapi kalau na itu bisa nasab, bisa jar. Bisa jar ya. Jadi ketika dia bisa nasab, bisa jar, dan dia nempel ke isim yang light tanpa al, itu berarti dia jar. Ya. Berarti dia mudhof ilaih. Mudah-mudahan ya. Ya. Terima Oke. kasih. Ya. Bisa di ini ya. Ya, insya Allah, Pak. Terima kasih, Pak. Apa? Oh, ada tambahan soal katanya. Mithlu hadza dan qaulal ladina. Ini omolo nih saya tulis di sini ya. Biar omolo enak ngomongnya. Ini ada tambahan soal nih dari omolo nih. Ini apa? Mithlu ada. Nah, sama satunya lagi qaula. Itu qaula atau qaulan? Qaula. Qaula. Alladzi. Wah, ini semua isim ini ya, syaro ya. Lazim. Coba ada yang mau coba nggak nih? Kalau Omolo itu memang terkenal dengan soal-soalnya yang menggelitik ya. Coba. Kemarin kasih ini ragu-ragu. Ntar aja deh dibahas. Jadi ada dua soal nih. Mislu light. Mislu light. No al. Betul. Haza itu kan apa ya? Haza itu Saroh. Saroh. Dan ini nggak berubah dia. Ya. Fleksibel. Haza itu non fleksibel, betul. Dan proper ya. Non fleksibel, proper. Jadi bisa rofa, bisa nasab, bisa jar hazanya. Sementara mislunya sendiri itu light. Light ya. Berarti harusnya bisa dianggap sebagai mudhof ilaih ya. Apa ya? Benar nggak nih omolo nih? Pak, checklist. Gimana omolo? Iya benar lah. Benar ya. Lalu yang kedua, qaulal ladzina. Qaulanya, oke. Qaulanya light ya, nggak ada alnya.
Alladzina sama seperti isim isyarah ya, ini biasanya sepaket tuh. Mausul. Sama-sama non fleksibel, sama-sama proper. Jadi dengan alasan yang sama kita anggap dia sebagai idhofah juga. Jadi walaupun nggak kelihatan jarnya, tapi karena isim isyarah dan juga isim apa namanya? Mausul. Ya, isim mausul dan isim isyarah itu memang nggak bisa melihatkan statusnya karena dia non fleksibel. Rofa, nasab, dan jarnya bentuknya sama. Jadi bisa rofa, nasab, jar, tapi depannya light tanpa al. Oh, berarti dia jar. Jadi di dalam konteks ini, di dalam frasa ini, dia bukan lagi rofa, nasab, atau jar, tapi jar. Sama kayak ini, suhufi Ibrahim. Suhufi apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Oh, karena Ibrahimanya ya. Karena Ibrahimanya UAA. Ibrahimanya itu non-Arab ya. Kalau non-Arab, dia bukannya non-fleksibel, tapi semi-fleksibel. Jadi ketika jar, dia menunjukkan akhiran A juga, sama seperti nasabnya. Jadi nggak ada suhufi Ibrahimi ya. Suhufi Ibrahima dianggap jar, sehingga dia masuk ke dalam idhofah. Oke. Sudah siap dengan materi yang baru nih, teman-teman nih? Oke lah. Udah matang kayaknya idhofah ya. Mudah-mudahan. Paling saya coba ulang sedikit aja tentang idhofah mengenai yang rantainya aja ya, rantai idhofah ya, karena kan sebelumnya udah paham yang kalau dua kata udah paham. Ini sedikit saya ulang yang rantai idhofah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi si idhofah ini sendiri dia ada yang namanya rantai idhofah. Rantai idhofah itu apa? Rantai idhofah itu adalah idhofah yang muncul lebih dari dua kata. Jadi dia berantai, dia nempel terus lebih dari dua kata. Nah, rangkaian tersebut muncul secara berantai dan berdempetan, tidak terpisah oleh kata lain. Jadi dia nggak boleh kepisah. Kalau kepisah, dia nggak sah sebagai rantai idhofah. Contohnya dalam bahasa Indonesia ini mobil adik saya, di mana mobil itu sebagai mudhof dari adik dan adik sebagai mudhof dari saya. Jadi adik ini berperan ganda, adik ini sebagai mudhof bagi kata setelahnya, namun sebagai mudhof ilaih bagi kata sebelumnya. Ataupun yang lebih panjang lagi rantainya, kucing adiknya istri tetangga saya. Nah, ini juga rantai idhofah. Di mana yang tengah-tengahnya adiknya dan istri dan tetangga ini perannya ganda karena dia terhimpit. Sementara yang perannya tunggal hanya yang paling depan sama yang paling belakang aja. Dan itu semuanya bermakna kepemilikan. Contohnya adalah Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki ini like dan dia jar ya, nggak masalah karena tidak termasuk dalam rumusnya. Kalau untuk mudhof hanya light dan tanpa al. Kita lihat kata keduanya yaumi. Yaumi ini sendiri adalah light. Dan kalau kita perhatikan lagi dia tanpa al dan juga jar. Jadi sebenarnya kalau light tanpa al dan ada jarnya, yang kedua ini nggak usah kita lihat, ini udah sah sebagai mudhof ilaih atau idhofah. Nah, sekarang dia ada tambahan lagi nih, tambahan amunisinya adalah light dan tanpa al, sehingga dia bisa menjadi mudhof bagi kata selanjutnya. Kita lihat kata selanjutnya jar, berarti dia rantai idhofah. Jadi ini berperan ganda. Yang tengahnya yaumi ini sebagai mudhof ilaih bagi Maliki dan juga sebagai mudhof bagi alladzina.
ya, pemilik hari pembalasan. Contoh kedua, amri rabbihi. Amrinya kalau kita lihat dia light, nggak ada tanwin dan nggak ada alnya. Sementara Robbi itu udah kelihatan jarnya ya, dan kebetulan dia light dan tanpa al juga. Berarti dia punya bekal untuk menjadi mudhof. Dan terakhirnya attached pronoun he ini dari huwa. Huwa itu bisa, kalau huwanya sendiri rofa, kalau he-nya sendiri bisa nasab bisa jar. Berarti kalau bisa nasab atau bisa jar dan sudah memenuhi kaidah-kaidah sebelumnya, berarti kita anggap dia jar. Ini juga legit sebagai bangkai idhofah. Di mana kata Robbi ini mempunyai peran ganda sebagai mudhof ilaih bagi amri dan juga sebagai mudhof bagi attached pronoun he. Perintah Tuhan-nya. Nah, nya-nya ini jadi he. Oke, nah ini yang kemarin sempat dibahas tapi hanya sebentar. Ini juga penting sekali. Atribut isim pada idhofah. Jadi sampai sini kita mengerti bahwa ada yang namanya 4 atribut isim ya. Kita udah bahas berulang-ulang di mana 4 atribut isimnya ini ada status, number, gender, dan type. Nah, kalau misalnya kita nggak paham status, di mana di dalam status itu subbabnya ada light dan heavy, dan juga fleksibilitas yang selalu kita bahas di topik idhofah ini, dan juga tipenya ada proper, ada common, ada juga bahasan mengenai al di sini. Nah, kalau kita nggak paham ini semua, otomatis kita nggak bisa mengidentifikasi idhofah. Namun, kalau kita nggak bisa mengidentifikasi idhofah secara benar, ini juga kita nggak bisa menentukan status. Contohnya status-status dari isim yang semi fleksibel, yang bentuk nasab dan jarnya sama. Jadi kalau kita melihat suatu dua kata dan kita nggak tahu kalau ini idhofah, yang sebelumnya kata keduanya ini kita anggap nasab dan jar, ya kita akan menganggap nasab dan jar terus. Kita nggak bisa menentukan bahwa itu adalah memang jar karena dia adalah mudhof ilaih gitu. Jadi dia berkesinambungan antara mengerti status dan juga mengerti idhofah. Maka dari itu kita coba bahas lagi atribut isim pada idhofah, dan uniknya mudhof dan mudhof ilaih itu masing-masing punya atribut isim ya, karena setiap kata dalam bahasa Arab kan sudah pernah dibahas tuh. Setiap kata dalam bahasa Arab khususnya isim itu memiliki atribut, ada status, number, gender, dan type di dalamnya. Di mana type pada mudhof hanya bisa ditentukan oleh mudhof ilaih. Jadi ketika nanti kita melihat mudhof dan mudhof ilaih itu biasanya mudhofnya itu nggak bisa ditentukan type-nya. Kita harus melihat ke mudhof ilaihnya dulu dan itu ditentukan oleh mudhof ilaih. Atribut isim pada mudhof mewakili atribut keseluruhan frasa idhofah. Jadi walaupun dia mudhof dan mudhof ilaih masing-masing memiliki atribut isim, tapi secara keseluruhan dia punya satu set atribut isimnya. Jadi walaupun ini yang kata yang A ini punya status number gender type, kata B punya status number gender type, tapi ketika dia sudah menjadi idhofah, ini dia hanya punya satu status number gender dan type. Nah, caranya gimana untuk menentukan itu? Si atribut gabungan ini, atribut frasa ya. Contohnya Rabbil Alamin, di mana Rabbi ini adalah jar, kelihatan sekali statusnya jar, dan numbernya ini 1, Rabbi, terus dia maskulin, gendernya, dan type-nya nggak kelihatan karena apa? Karena dia pertama dia nggak ada alnya, kan berarti bukan proper. Tapi di satu sisi dia nggak ada tanwinnya, bukan common juga, gitu. Jadi dia bukan proper, bukan common. Tidak ada tanda-tanda proper, tidak ada tanda-tanda common. Jadi kita harus melihat ke mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya alamina, muslimina. Nah, ini bisa nasab, bisa jar karena di tabel muslim yang sudah pernah kita hafalkan itu kan muslimuna, muslimina, muslimina. Jarnya itu ada di muslimina. Jadi una, ina, ina.
Berarti al-alamina ini bisa nasab bisa jar karena robbinya sudah masuk, sudah memenuhi kaidah laid dan tanpa al, berarti kita anggap dia sebagai jar. Lalu dia alamina ini masuknya juga di tabel muslim di kolom ketiga, ya berarti dia jamak. Dan juga maskulin, tabel muslim bukan muslimat, kalau muslim sudah pasti maskulin ya. Lalu dia proper. Nah, karena type-nya proper ada al-nya, berarti ini bisa kita tarik. Kita tarik keproperannya ini ke mudhofnya. Jadi pernah dibahas sebelumnya di materi type, kepunyaan mudhof, kepunyaannya ini, si mudhofnya ini, dia menjadi proper apabila si mudhof ilainya proper. Jadi kita tarik ya. Sehingga menjadi robbinya menjadi J1MP. Nah, si J1MP ini nantinya ini akan menjadi atribut frasa keseluruhannya. Jadi Robbil Alamin, kalau ditanya atributnya apa, atribut frasanya apa, ya J1MP. Dia jar, dia singular, dia maskulin, dia proper. Kenapa seperti itu? Karena common sense ya, common sense kayak tadi kita bahas tentang kucingnya adiknya istri tetangga saya. Nah sebenarnya yang dibicarakan di situ apakah tetangga, apakah istri, apakah adik? Sebenarnya yang dibicarakan di situ hanya mudhofnya, kucingnya aja yang kita bicarakan di situ gitu. Si mudhofnya aja sebenarnya. Yang lainnya hanya keterangan pelengkap dari si kucingnya itu sendiri. Berarti ya memang masuk akal kalau misalnya atributnya yang diambil adalah atribut mudhof yang paling depannya, gitu ya. Jadi atribut untuk keseluruhan frasa idhofahnya Robbil Alamin adalah J1M. Yang kedua, kita juga coba kemarin di Nuqaumin. Di Nuqaumin ini dinunya adalah apa? Dan juga single dan juga maskulin, tapi membingungkan. Jadi kita harus mencari type-nya di mudhof ilaihi. Mudhof ilaihinya qaumin itu jar dan dia plural, dia jamak karena arti ya, qaumin, kaum, dan maskulin dan juga kamun. Nah, karena dia type-nya common, ini bisa kita tarik juga ke depan jadi R1MC. Nah, ini menjadi atribut keseluruhan frasa idhofah di Nuqaumin. Jadi agamanya kaum. Agamanya sebuah kaum. Oke. Nah, ini kita masuk ke materi baru ya. Insya Allah kita masuk materi baru. Kita masuk frasa kedua, yaitu frasa yang namanya jar majrur. Nah, ini slide-nya cuma ada 4. Ya, ada 4, tapi di sini kita akan banyak sekali latihan. Latihannya latihan bareng, exercise. Oke, udah siap semuanya ya? Ini kita mau latihan ala PAUD nih. Oke, saya minta teman-teman ulang ini, dibuka mic-nya dan kita ulang bareng-bareng. Bata kaf lam waw. Ayo dinyalain mic-nya. Bata lam waw. Ba ta kaf lam waw. Bata lam waw. Ba ta kaf lam waw. Bata Wow. Ba ta kaf lam waw. Bata kaf lam waw. Oke. Oke. Coba kita nggak pakai contekan sekarang. Bata kaf lam waw. Bata lam waw. Bata kaf lam waw. Bata kaf lam waw. Bata kaf lam waw. Bata kaf lam waw. Oke, kita coba ya. Coba Pak Taufik. Bata kaf lam waw. Mantap. Pak Bakri. Bata kaf lam waw. Bu Bella. Bata kaf lam waw. Cepet amat. Mas Regi. Bata kaf lam waw. Bu Lena. Bata kaf lam waw.
Pak Eka. Bata kaf lam waw. Mantap. Kita masuk ke berikutnya. Min fi'an. Min fi'an. Fi'an. Oh. Ayo ulangi lagi. Min fi'an. Min Min fi'an. Oh. Min fi'an. Min fi'an. Oh. Oke, kita sekarang coba gabung ya. Bata kaf lam waw min fi'an. Bata Kaf lam waw min fi'an. Min fi'an. Bata kaf lam waw 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 min fi'an. Oke, kita coba lagi. Mas Hanafi. Oh, belum bilangin nih. Lupa. Ayo Mas Hanafi. Mas Hanafi ada nggak nih? Suaranya masih di mute. Oh, masih mute ya? Oke, Pak Taufik dulu, Pak Taufik. Bata kaf lam waw min fi'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lulus. Bata kaf lam waw min fi'an. Ngebut. Bu Lena. Bata kaf lam waw min fi'an. Min fi'an. Mantap. Pak Surya. Bata kaf lam waw min fi'an. Pak Bakri. Bata kaf lam waw min fi'an. Min fi'an. Min fi'an. Oke. Mas Regi. Bata kaf lam waw min fi'an. Oke, Mas Gali. Bata kaf lam waw min fi'an. Dan Pak Eka. Bata kaf lam waw min fi'an. Wah, ini cepet amat nih ngapalinnya. Jangan-jangan di screenshot ya? Mantap. Oke, kita tambah lagi ya. Yang terakhir. Ala hatta ila. Ala hatta ila. Ala hatta ila. Ala Ila. Ila. Ala hatta ila. Oke, udah siap? Kita gabung ya. Allah. Bata kaf lam waw min fi'an ala hatta ila. Bata kaf lam waw min fi'an ala Ila. Oke, bareng-bareng. Bata kaf lam waw min fi'an ala hatta ila. Bata kaf lam waw min fi'an ala Ila. Oke, sekali lagi. Bata kaf lam waw min fi'an ala hatta ila. Bata kaf lam waw min fi'an ala Ila. Oke, jadi kenapa dibagi per baris? Karena tujuannya adalah untuk menghafalkan per baris. Jangan hafalkan per huruf, lebih sulit. Jadi hafalkannya per baris. Jadi bata kaf lam waw itu baris pertama, min fi'an baris kedua, ala hatta ila. Jadi digabung bata kaf lam waw min fi'an ala hatta ila. Oke, kita coba ya. Mau tanya dong, kalau yang baris ketiga pertama itu bukannya al aja ya? Ala ya? Yang ini, yang ini ya. Ini ala. Ini Oh. ala karena ada alif maksurah di sini. Ala, oke. Ala. Sebenarnya ini bisa pakai fathah juga sih. Fathah, Cuma ya. karena ada alif maksurahnya, dia mirip seperti ya begitulah. Jadi sudah dapat dipastikan dia fathah Oke. karena ada alif maksurahnya. Oke, kita Asik. coba siapa dulu nih? Peggy. Oh, mantap. Ayo, bentar dulu dong. Nah, Bismillah. Bata kaf lam waw min fi'an ala hatta ila. mantap. Alhamdulillah, Mas Gali. Bata kaf lam waw min fi'an ala hatta ila. Mantap. Pak Taufik. Bata
kaf lam waw ala min fi'al. Yang baris fi'al pertamanya benar, baris keduanya min fi'an. oke, min fi'an. Ala min fi'al ala hatta ya kalau nggak salah hatta ila. Oke, kita ulang lagi baris pertama dulu Pak Taufik. Baris pertama tuh aku jadi lupa. Baris pertama yang ada 5. Ya. Lam. Kata kaf lam waw. Oke, baris kedua. Ala min fi'an. Baris keduanya min fi'an. Min fi'an. Min fi'an. Bata kaf lam waw. Min Bata kaf fi'an. lam waw min fi'an. Ala hatta Ala ila. hatta ila. Ala. Oke, kita coba lagi Pak Taufik. Bata kaf lam waw min fi'an. Ala hatta. Satu lagi. Ala hatta Ila. Ila. Oke, mantap. Tinggal dilancarkan lagi nanti Pak Taufik. Sekarang Pak Surya. Bata kaf lam waw min fi'an ala hatta illa. Oke, Bu Bella. Ini udah buka belum? Bata kaf lam waw min fi'an ala hatta ila. Ala hatta ila. Oke, Mas Gali. Bata kaf lam waw min fi'an ala hatta ila. Oke, Pak Eka. Bata kaf lam waw min fi'an ala hatta ila. Mantap. Bu Lena. Bata kaf lam waw min fi'an ala hatta ila. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Cepat banget ngapalinnya ya, luar biasa nih. Oke, jadi ini 11 barang ya, 11 Huruf. Nah, ini saya mau ngomong harf nanti udah ketahuan nih. Ya ini harf sebenarnya ya. Jadi 11 harf ini adalah harf of jar yang kita tadi sebutkan dan kita hafalkan bareng-bareng, itu namanya harf of jar, dan ini adalah kuncinya supaya kita bisa menentukan si jar majrur, frase kedua kita ini. Jadi kalau kita hafal 11 ini, insya Allah kita bisa menentukan mana yang frasa jar majrur, mana yang enggak. Nah, kita coba lihat artinya masing-masing dari harf ini. Ba itu dengan, ta itu bersumpah. Biasanya ini harus demi Allah kalau yang ta. Kafnya itu seperti, ini biasanya dia dalam konteksnya perbandingan, ya seperti ya, ka itu. La itu adalah lam untuk biasanya untuk kepemilikan. Waw ini untuk bersumpah. Ya bersumpah tapi bisa tidak demi Allah ya bersumpahnya. Kalau tak khusus, tak ini hanya demi Allah. Lalu min itu dari, fi itu dalam, an itu tentang atau jauh dari, ala itu pada atau terhadap, hatta itu sampai, ila itu ke atau menuju. Jadi kalau nanti kakak-kakak di sini udah bisa tahu ini, hafal dengan harf of jar beserta artinya, ini banyak sekali keluar di Al-Quran. Jadi ya insya Allah sudah banyak yang bisa kita coba terjemahkan sendiri-sendiri gitu ya, karena ini banyak sekali keluar. Jadi ini adalah harf yang sebelumnya kita bahas, sebelumnya kita bahas itu selalu isim. Nah ini pertama kalinya kita membahas harf. Jadi 11 harf baru ini yang kita pelajari hari ini adalah harf of jar. Di mana jar majrur itu adalah faidahnya hanya harf of jar atau bisa disebut jar bertemu dengan isim. Isimnya disebut majrur atau dijarkan. Jadi jar majrur, al jar wal majrur adalah harf of jar yang dibaca jar
dan juga isim yang dimajrur, jar majrur, di mana ini adalah frasa harf plus isim. Ini frasa pertama yang bahkan pembahasan pertama mengenai harf setelah kita berminggu-minggu membahas isim, ini pembahasan harf pertama kalinya, di mana harf itu, saya ulangi lagi, harf itu adalah sebuah kata yang tidak berarti apa-apa kalau berdiri sendiri. Contohnya yaitu kayak tadi, dengan, bersumpah, dari, dalam, ke, tentang, untuk, gitu ya. Jadi dia sama-sama nggak make sense kalau dia berdiri sendiri, dia harus diikuti oleh isim lain gitu ya, harus diikuti oleh isim setelahnya, baru dia bermakna gitu. Jadi dia nggak memiliki makna kalau berdiri sendiri. Nah, itu adalah pengertian dari harf yang kita sudah pelajari di jauh-jauh minggu lalu gitu, itu harf. Nah, si harf jar ini, intinya si harf jar ini dia membuat isim setelahnya menjadi berstatus jar. Jadi yang majrur ini maksudnya dijarkan, dia dijarkan oleh siapa? Dijarkan oleh si harf jar. Jadi si harf jar ini dia memajrurkan isim setelahnya, atau membuat menjadi statusnya menjadi jar. Dan harf jar dan isimnya ini tidak dapat dipisahkan, selalu berdampingan. Jadi dia sama seperti frasa kita sebelumnya, idhofah, itu tidak dapat dipisahkan, harus selalu nempel. Kalau misalnya dia kita melihat suatu isim di mana sebelumnya ada harfnya, tapi beberapa kata sebelumnya, oh ini ada harf jar nih, dan dua isim setelahnya itu jar, itu bukan jar majrur ya. Jadi harus bersampingan gitu, harus berdampingan. Dan yang keempat, harf jar ini disebut jar, atau kalau teman-teman biasa ikut kursus bahasa Arab di tempat lain, ini kadang-kadang dibilangnya jer ya. Jadi harf jar ini disebut jar atau jer di kursus-kursus lain, dan isim yang dipengaruhinya disebut majrur, sehingga dia frasanya jar majrur. Jadi dilihat ini kalau misalnya jar ini sebagai status, dia R-nya double tanpa ada alifnya ya, jar. Tapi kalau misalnya dia udah menggantikan harf jar, dia dipanggilnya jar, ada alifnya dia. Tapi kalau harfnya sendiri, harf jar atau harf jar itu tidak pakai alif. Jadi jar, A-nya panjang, jar, dan majrur. Oke, jadi sebenarnya totalnya ada 17 yang akan kita pelajari. Ada 17 harf jar ya sebenarnya ya totalnya di dalam bahasa Arab, tapi yang akan kita pelajari hanya 11, dan ini yang keluar di dalam Al-Quran. Nah, ini dia nih. Ini saya lagi buat kebetulan ketiduran ya, jadi ini kita coba bareng-bareng aja ya. Kayak bareng-bareng aja sama teman-teman. Ini tulisannya kekecilan nggak? Tulisannya nggak ya? Ini slide ini sebenarnya diperuntukkan untuk contoh-contoh jar majrur, tapi saya baru nulis satu contoh, udah ngantuk, udah ketiduran, jadi kita coba bahas bareng-bareng aja. Jadi sering dengar nggak kata ini nih? Ya, sumpah. Ini sering banget denger ya, kalau misalnya ada orang, Wallahi. Sumpah kok, wallahi gitu. Nah, wa di sini dan lafzul jalalah di sini berarti dia secara nggak langsung ngomong jar majrur. Jar majrur. Wallahi. Karena bata kaf lam waw. Min fi'an ala hatta ila waw ini termasuk harf jar. Dan kita lihat isim setelahnya yaitu lafzul jalalah, ini dia jar posisinya, berarti ini adalah jar majrur. Contohnya lagi,
ini kalau misalnya kita mau apa? Baca surat ya, a'udzubillah. A'udzu Bila. Doma. Kaf lam waw Ba. min fi'an Jalalah. A'udzubillah. A'udzubillah. A'udzubillahi. Yang mana yang benar? Billahi. A'udzubillahi ya. Karena di sini ada ba di sini. Ini biar jelas kita coba. A'udzubillahi, kalau ini wawunya. A'udzubillahi. Lalu setelahnya ada Minas Syaiton. Syaiton. Ni. Saitoni. Karena Saitoni ada min. Karena min ya. Batakaf lam waw min fi'an ala hatta ila. Berarti minnya ini yang menyebabkan i-nya menjadi syaitonnya menjadi min. Jadi jar. Menjadi majrur. Betul. Jar majrur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalnya menyebutkan dengan nama Allah itu bi plus isim plus Allah, gitu ya? Kan dengan nama Allah ya. Nah sekarang kita coba gabungkan. Jadi Bismillah dengan nama Allah. Berarti Bismillah ya. Karena ini apa nih? Ikut frasanya. Ikut B-nya. Jar. Kenapa dia bisa ikut jar, ayo? Seru nih. Nggak ada sambungannya. Wow, kalau ada wow beda. Nggak ada atofnya ya, berarti ya. Berarti kenapa dia bisa jar juga lafzul jalalahnya. Jadi isemnya menjadi mi karena dipengaruhi oleh harf jar bi ya. Karena bi dia menjadi ismi. Nah sekarang lafzul jalalah ini sendiri dia menjadi jar. Kenapa? Nyambung sama bisminya dengan nama. Coba dilihat isminya dilihat dia light dan gak ada alnya. Ya. Dan lafzul jalalahnya dia jar, berarti light tanpa al ketemu jar, dia berarti mudhof ilai. Ini idhofah. Jadi ini adalah jar majrur yang bertabrakan dengan idhofah, dengan nama Allah. Namanya siapa? Namanya Allah. Berarti dia kan masih mengisyaratkan kepemilikan ya, dengan namanya Allah, dengan nama Allah. Jadi ini adalah jar majrur, bi dengan isminya jar majrur, ismi dengan Allahi itu adalah idhofah. Iya. Jangan lupa nih materi idhofahnya nih. Jadi Allah. Alhamdulillah. Dulu habis itu ketemu Allah kan? Iya. Ya. Berarti Allahi. Lillahi. Ya, alhamdulillahi. Nah, li-nya di sini ini sebenarnya adalah li dari salah satu harf jar. Batakaf lam waw
min fi'an ala hatta ila. Jadi li di sini linya yang membuat lafzul jalalah setelahnya menjadi jar. Nah, jadi kalau masih ingat, semua isim itu sebenarnya defaultnya itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sorry nih, ada telepon. Iya. Nah, jadi sebenarnya semua isim itu defaultnya rofa. Jadi ketika dia jar, pasti ada sesuatu yang mempengaruhinya. Dan sekarang kita sudah paham nih, ada dua hal yang mempengaruhi sebuah isim menjadi jar. Yaitu yang pertama apa? Harf of jar. Harf of jar. Karena dia masuk ke dalam frasa jar majrur. Yang kedua, kenapa sebuah kata menjadi jar? Nah, itu Mudhof. ya, idofah itu Mudhof ya. ilaih, idofah. Mudofnya. Karena dia berperan sebagai mudhof ilaih. Itu di dalam Arabic universe ya, itu dua itu yang menyebabkan sebuah isim menjadi jar. Satu karena dia terpengaruh oleh harf of jar di dalam frasa jar majrur, dan yang kedua dia berperan sebagai mudhof ilaih di dalam frasa idofah. Jadi kalau misalnya ngelihat jar dan itu isim, berarti kita hanya melihat dua hal itu aja, tinggal kita lihat itu ya. Atau kita coba lagi di berikutnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, bi ashabi ya, bukan bi ashabu, bukan bi ashaba, tapi bi ashabi. Nah, bi ashabinya inilah yang dia dipengaruhi oleh Huruf jar. huruf jar di. Haknya pakai alif ya. Betul pakai alif. Bi ashabi fil. Betul. Antara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. Nah, ini juga alif lam fil ya. ternyata bisa juga nih. Alif lam qamariyah. Nah, ini apa nih? Fila, filu, atau fili? Fili. Kenapa fili? Karena bi. Salah ya? Bi mempengaruhi ini. Ya, Kan bi, kan tadi bil fil. kaidah. Bi yang kedua. Kalau bi yang di sini, ini bagian dari kata ashab. Nah, jadi si ashab ini, bi yang di sini bukan bi harf of jar ya. Bi yang di sini adalah bagian dari ashab. Isimnya. Nah, bagian dari satu kata. Jadi ini ada dua kata. Yang pertama bi dan ashab. Ini dua kata. Dan yang terakhirnya, tadi katanya alfili ya. Jar ya. Nah, pertama berarti yang ashabi, ini kan kita tahu jarnya karena apa? Karena dipengaruhi oleh ba ya. Karena dipengaruhi oleh harf jar ba, jadi dia menjadi ashabi. Nah, namun yang berikutnya, kenapa ini menjadi fili? Mudhof ilaih. Karena dia mudhof ilaih dari apa? Dari ashabil. Dari ashabi. Kalau kita lihat ashabinya light ya, nggak ada tanwinnya, dia juga nggak ada alnya, dia tabrakan sama isim yang jar. Nah, berarti ini sama nih, mirip nih. Kebetulan mirip sama yang tadi ya, sama bismillahi di ashabil fil, dengan golongan atau tentara atau pasukan gajah ya. Pasukan gajah ya. Di ashabil fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Batakab. Wow. Nah, kalau ini sekarang bisa kita tentukan juga dong. Fi tadlil, tadlila, Tadlili. tadlili.
Tadlili. Tadlili apa tadlilin? Tadlil. Ada nggak dia yang menghapus tanwinnya? Yang menghapus tanwin hanya apa? Hanya ketika dia sebagai mudhof atau dia sebagai ada alnya. Ada alnya. Nah, sekarang Tadlilin. dua-duanya itu ada nggak? Nggak ada. Ada. Karena Iya, setelah tadlil dia nggak ada kata lagi kan di ayat tersebut ya. Jadi dia nggak bisa menjadi mudhof, itu yang pertama. Dan yang kedua kita nggak ngelihat al, berarti ini harusnya tadlilin. Ya ini harusnya tadlilin. Ini sama kayak dolalin mubin, berarti dengan atau dalam kesesatan ya. Atau dalam kesia-siaan. Tadlil. Ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim Tahiran. Wa arsala alaihim. Kita gedein arsala alaihim ba ta kaf lam waw min fi'an ala hatta ila. Nah, jadi ada yang menarik dengan ala ini. Si ala ini dia kalau misalnya dia sendiri ya atau ketemu isim yang tidak nempel ya otomatis dia ketemu isim yang biasa, dia alanya tetap pakai alif maksurah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tapi ketika dia nempelnya sama attached pronoun, alif maksurahnya ini tiba-tiba dia berubah menjadi ya. Jadi alai. Jadi dia jadi bukan lagi ala, jadinya alai. Seperti assalamu alaikum. Itu juga sama tuh pakai ala juga. Ini alaihim. Jadi wa arsala alaihim khairan ababil. Jadi ini salah satu jar majrur juga ya, alaihim. Banyak banget jar majrur nanti kalau misalnya lihat di Quran ya. Mas Andika, ya. boleh nanya Mas? Gimana Mas? Itu wa itu kan demi ya, demi. Nah, kapan wa itu juga dan kan kalau nggak salah kan? Ah iya. Nah, kapan dia bisa? Kalau ini kan wa arsala ini kan lebih ke dan kayaknya ya. Iya betul. Apakah karena kalau dia ketemu isim kan otomatis dia jadi huruf jar ya? Iya. Kalau iya. dia ini bukan isim ya, arsala tuh ini ya. Kebetulan bukan isim, kebetulan ini fi'il. Fi'il. Oh, Ya, jadi kalau dia ketemu fi'il kemungkinan dan ya artinya ya. Jadi dia tidak berfungsi sebagai huruf jar. Bisa nggak saya artikan seperti itu? Masih harus melihat ininya sih, konteksnya sih. Cuman biasanya waw yang ada di depan fi'il ya, karena dia tidak bisa mempengaruhi kan, karena dia tidak bisa mempengaruhi fi'il tersebut, ya berarti sudah dapat dipastikan dia kalau misalnya nggak jar ya berarti jangan-jangan fi'il nih. Itu yang pertama kali yang mungkin kita perlu lihat. Cuma nanti kan kita seiring perjalanan waktu kita akan belajar fi'il juga nih, dan nantinya kita akan belajar shorof juga. Insya Allah kalau misalnya masih istiqomah teman-teman, kita akan sampai masuk ke fi'il dan juga masuk ke shorof, dan ini udah crystal clear lah. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri, oh ini fi'il, oh ini nggak mungkin ini jar majrur karena ini fi'il gitu. Nanti kelihatan sendiri insya Allah. Cuman untuk sekarang mungkin bisa seperti itu ya. Jadi ketika kita melihat waw dan setelahnya bukan jar, berarti ini bukan jar majrur nih wa-nya. Berarti ini wawunya dan ya, bukan wawunya demi. Jadi sekarang yang kita sama-sama mengerti itu dulu aja. Jadi ketika ada waw dan setelahnya dia nggak jar, berarti ini bukan jar majrur. Berarti ini bukan wa-nya demi. Ya. Kalau wa-nya demi itu nanti kita kasih contoh lagi yang wa-nya demi. Kita sebutkan. Arsala alaihim thairan ababil tarmihim
tarmihim bi Hijaratin. hijarotin. Bihijaratin. Bicara. Tin. Tin ya, bi hijarotin karena dia bertemu dengan bi hijarotin. Bi-nya ini, bi yang depannya ini yang mempengaruhi dia menjadi in, menjadi jar. Dengan bi hijarotin, oh masih bisa nyambung nih. Bi hijarotin Min sijil. min sijil. Min Sijili. sijil. Sijilin. Sijilan, sijilun, sijilin. Sijilin. Karena Min. karena min. Ya, karena min ya. Jadi sekarang walaupun kita bacanya nggak tahu, tapi kita tahu ya ini sebenarnya tulisannya pasti in nih. Karena apa in? Karena ada min. Gitu. Bihijaratin min sijilin. Minnya juga. Ya. Waalaikumsalam. Bihijaratin min sijil warsala alaihim taranabawi tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ka'asfin ma'kul. Ka'asfun, ka'asfan, ka'asfin. Pin. Karena Ka. apa ka'asfun? Karena huruf ka, huruf jar kaf. Nah, ini ada kafnya nih. Jadi dia ternyata kaf di sini dia bukan bagian dari kata Aspun. asfun, tapi dia dua kata nih, kaf asfin. Ini K-nya itu berarti seperti ya. Tadi kita udah bahas K itu seperti asfin, makul. Asfin ini daun. Asfin makul, daun yang dimakan. Daun yang dimakan. K asfin makul. Ya. Berarti ini makanya ya, agak sulit nih warna ini. Oke. Sejauh ini udah paham ya? Cuman ini bisa nggak ini kita kan kadang ngelihat nih, ini jar, ini light, ya depannya light. Ini bisa nggak disebut mudhof ilaih? Bisa nggak ke asfin ini kita anggap idhofah? Belum paham. Tak kaf lam. Wah. Idhofah. Kenapa nggak boleh kita bilang ini idhofah? Karena kan kaidahnya sama, kaidahnya masuk semua. K-nya light, terus dia nggak ada al-nya, lalu asfinnya dia jar. Pertanyaannya kenapa ini nggak bisa kita anggap sebagai idhofah? Kenapa harus jar majrur gitu? Haknya harf jar, hurufnya bukan isim. Nah, itu dia karena jar majrur adalah, ini yang penting ya, harf. Jar majrur adalah harf plus isim. Kalau idhofah itu isim plus isim. Jadi K di sini adalah K-nya harf ya. Jadi karena K-nya ini harf, K yang bertemu dengan isim dan isimnya jar, dan kebetulan harfnya ini adalah masuk ke dalam tabel harf of jar, berarti ini jar majrur. Jadi beda ya antara, walaupun kaidahnya seolah-olah oh ini bisa kok sebenarnya masuk ke dalam kaidah ini, cuman kita jangan lupa kalau misalnya jar majrur itu harus harf.
dan harf itu adalah sebuah kata yang nggak make sense kalau berdiri sendiri. Jadi ini bukan isim sebenarnya. Tapi kalau isim plus isim dan kaidahnya masuk, baru kita sebut sebagai idhofah. Tapi kalau misalnya dia ada harf dan harfnya harf of jar, setelahnya jar itu harus dibilang jar majrur, bukan idhofah. Itu perbedaan mendasarnya ya, yang satu harf, yang satu isim. Itu masih tadi perbedaan waw ya, perbedaan waw dan waw bersumpah. Contohnya di demi masa. Wal asr. Demi masa. Oh, ini nggak bisa. Oke. Wa asr. Wal asru wal asra wal asri. Wal asri. Wal asri karena dia ternyata kenapa dia i, udah ayat pertama langsung i, karena langsung dipengaruhi oleh wawunya ini. Karena wawunya ini yang mempengaruhi statusnya asr ya. Innal insana lafi khusrin. Nah ini juga sama, dia jar karena dipengaruhi oleh fi-nya. Lilladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haq bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi udah jelas ya dia kenapa dia jar karena memang ada yang mempengaruhi gitu. Dan pengaruhi kebetulan adalah harf of jar sebelumnya. Jadi kalau wa di sini kelihatan ya dia setelahnya isim dan isimnya jar. Jadi kalau untuk kasus ini adalah waw yang demi. Tadi Pak siapa yang Pak Taufik atau Pak Bakri ya? Pak Bakri ya? Ya Pak Bakri. Ya, jadi begitu Pak Bakri. Cuma nanti jangan khawatir, nanti insya Allah kalau kita terus istiqomah ya, dan nggak ada halangan, nanti kita masuk ke sorof. Nanti ada jagoannya sorof pada Om Olo. Itu nanti kita bisa belajar, Pak. Insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Watini wa zaituni wa turi sinin wa hazal baladil amin. Di situ hazanya juga bagian dari sumpah, jadi hazanya jar. Wa hazal baladil amin. Nah, ini udah advance mungkin kalau yang ini. Padahal di hazanya demi ini gitu ya. Discovering. Terus Anda mau tambahin ini, Mbok, yang huruf-huruf yang tadi baris paling atas
itu kalau secara kaidah penulisan bahasa Arab dia disambung sama isim sebelumnya, Oh iya, penting, sama isim penting. setelahnya. Penting ini benar. Jadi salah satunya kenapa Ustadz Naf memisah ini di atas sendirian 5 ya, karena 5-5-nya ini dia ketika bertemu dengan isim dia nempel. Jadi kayak satu kata jadinya. Kayak ya inilah bi ashabi contohnya ya. Jadi kayak satu kata gitu. Padahal ini baknya harf jar gitu. Dan tadi ala ya. Ala dia, kalau ala ini nyambungnya kenapa dia sebenarnya di bawah? Dia sebenarnya di bawah nih, ala nih. Tapi dia nyambung karena ketemu sama attached pronoun. Semua yang bertemu attached pronoun bakalan nyambung. Namanya aja udah attached pronoun gitu ya. Cuma kalau bertemu isim yang lain selain attached pronoun yang nyambung sama isim tersebut dan kelihatan menjadi satu kata, itu cuman yang baris pertama aja. Yang ini yang Om Olo sebutin tadi. Contohnya kalau min fi'an, nah fi ini kan masuknya ke baris kedua, itu dia nggak nyambung tuh. Ya, kelihatan di sini nggak nyambung. Ka'asfin kan bata kaf lam waw. Ka'asfin nyambung dia sama isim setelahnya, nyambung. Bata kaf lam waw bismi. Bahkan di sini seolah-olah benar-benar satu kata, paling ini 2 kata nih dengan namanya Allah. Bismi. Alhamdulillahi, li juga bata kaf lam waw. Seolah-olah melebur ke dalam lafzu jalalahnya. Jadi semua yang di atas ini kenapa juga disebutkan basic katanya aja, karena dia memang melebur sama isim setelahnya seolah-olah menjadi satu kata. Cuma kalau yang bawah-bawah ini dia hanya akan nempel dengan isim setelahnya kalau isim setelahnya adalah attached pronoun. Kalau enggak, dia bakalan misah. Ya, bakalan misah seperti ini. Min sijilin, fi tadlilin, fi khusrin. Jadi dia akan misah. Gitu. Mas Andika nanya. Ya, Mas Arya. 5 huruf atas tadi itu hurufnya bisa fathah, bisa kasroh, bisa domah, atau ada kaidahnya? Nah, itu ada kaidahnya. Ini pertanyaannya udah bisa ditanyakan dulu nih, padahal belum masuk slide-nya. Nah, ini slide-nya nih. Hap. Ini catatan tambahan nih ya. Catatan tambahan, jadi memang kadang-kadang kita suka bingung. Kalau tadi contohnya yang ala aja ya. Jadi saya memutuskan, oh ini bagusnya ada catatan tambahan nih. Karena kalau lam sendiri, bata kaf lam waw, lamnya sendiri ketika dia bertemu dengan tadi lafzul jalalah menjadi lillah. Ya, lillah, atau di sini contohnya disebutkan li rasulin. Jadi ini biar kelihatan. Nah, ini adalah ketika jar majrurnya itu disusun oleh harf of jar plus attached pronoun. Lam ketemu attached pronoun dari antum, yaitu kum, dia menjadi la. Jadi beda seperti kalau dia ketemu isim yang lain, dia li. Kayak contohnya yang lam plus lafzul jalalah, itu jadinya lillah. Jadi lillah. Alhamdulillah. Tapi kalau dia ketemu sama attached pronoun, dia menjadi la. Lakum. Dibaca li apabila bertemu dengan isim selain attached pronoun, seperti pada li rasulin. Yang kedua, ila ketika ketemu attached pronoun, ya ini menjadi alif maksurah yang ada di belakang ila ini, dia menjadi ya, jadi ilai, ilaika. Ka ini adalah attached pronoun dari anta. Jadi ila plus attached pronoun dari anta yaitu ka menjadi ilaika. Contohnya lagi, satu lagi. Jadi yang belakangnya alif maksurah ini memang agak unik ya, karena dia
Kalau misalnya dia bertemu dengan isim yang lain, dia tetap alif maksurah. Tapi kalau ketemu attached pronoun, si alif maksurahnya ini berubah menjadi ya. Ala ketemu kum, ya, antum, attached pronoun dari antum. Ala ketemu attached pronoun dari antum, yaitu kum, menjadi alaikum. Catatannya, alif maksurah pada ila dan ala akan dibaca menjadi ya ketika bertemu dengan attached pronouns. Nah, ini ada lagi tambahannya nih, Pak Surya nih. Ketika jar majrurnya harf jar plus ma. Ma ini kan isim mausul ya, salah satu isim mausul artinya apa? Min dan ma dari apa menjadi mimma. Jadi melebur dia, mimma. Lalu an dan apa menjadi amma. Jadi ini sih yang perlu diperhatikan ya. Cuma kalau yang lain itu biasanya kasroh. Yang lain biasanya kasroh ya, yang atas ya. Kecuali ya wawu kan ada pasti wa. Lalu lam itu bisa la, bisa li. Coba kita lihat lagi di depan sini biar gampang. Kalau ba ini bi, kalau ta ini ta, fatah. Ini kasroh, ini fatah. Ini ka, ini fatah. Kalau li bisa la. Kalau waw, wa aja. Fatah. Jadi yang bisa kasroh itu hanyalah lam dan ba. Tapi lamnya juga bukan attached pronoun. Kalau attached pronoun dia menjadi la. Gitu. Nggak usah dihafalin itu mah nanti kalau ketemu sama kalimat-kalimatnya nanti nempel sendiri kalau itu. Yang penting ini dihafalin yang 11 ini beserta artinya ya. Dan terakhir ini pertanyaannya Pak Bakri ya tadi. Waw dan lam akan sering muncul bukan sebagai harf jar. Maksudnya adalah di sini ada waw yang tadi ya, ada waw di sini, ada waw athof, ada waw yang untuk bersumpah juga, tapi dia bukan wawnya harf jar. Caranya gimana nanti kita bisa membedakan ini? Waw yang mana dan lam yang mana yang sebenarnya yang harf jar. Ini bersabar aja, tetap istiqomah, nanti insya Allah kita pelajari kaidah-kaidah setelahnya gitu ya. Cuman yang ingin disampaikan sekarang adalah waw dan lam ini tidak hanya dipakai untuk harf jar. Sementara kalau setelah waw statusnya nggak jar ya berarti bukan harf jar. Ya, gitu kalau aja. Setelah lam bukan jar berarti bukan harf jar, gitu aja dulu biar gampang. Iya, tapi nanti insya Allah dibahas. Waw dan lam apa lagi sih sebenarnya yang lain nanti insya Allah dibahas. Dan dia akan mempengaruhi apa di dalam struktur kalimat bahasa Arabnya nanti juga insya Allah dibahas. Sama itu tambahin kali Pak, kalau min setelahnya ketemu al jadi mina, minal. An kalau setelahnya ketemu al jadi anil. Jadi beda dengan min, beda dengan an ya, maksudnya ya. Kalau min kan di sini ada tadi. Nah ini nih, dia kan ketemu al ya. Min ketemu al, jadinya mina. Tapi kalau an ketemu al, jadinya anin. Jadinya kasroh. Itu sebenarnya karena apa ya? Karena orang Arab aja om itu ya. Nggak ada kaidahnya ya. Iya, kebiasaan aja. Karena kebiasaan orang Arab aja. Jadi nggak ngomongnya nggak mini, nggak minish, nggak enak kali ya. Minish syaiton gitu. Jadi enakan mina gitu. Ataupun ana, an jadi nggak a tapi jadinya ke kasroh gitu, ani. Itu cuma sebenarnya jadi yang kita lihat mina itu yang di dalam bahasa Arab ketika dia bertemu dengan al yaitu min sebenarnya. Cuma memang orang Arab kalau ngobrol tuh suka flowing gitu ya, jadi
semuanya disambungin gitu. Nah, karena disambungin itu jadi minnya jadi minah. Kayaknya itu slide terakhir deh. Iya, slide terakhir hari ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan Om Olo, Mas Hanafi, Pak Surya, atau yang lain kalau ada tambahan ataupun ada pertanyaan, kita bisa diskusikan sebelum masuk jam 7. Mas Hanafi ada tambahan? Sudah sempurna. Alhamdulillah. Ya, tambah ini kan ada. Silakan. Jadi kadang kita untuk tahu ini huruf-huruf jar ya. Jadi jangan lagi ntar misalnya assalatu wassalam ala rasulillah, itu salah karena ala itu huruf jar. Jadi ala rasulillah. Kan banyak orang sering salah tuh di situ. Ala itu huruf jar. Bilangnya ala Rasulullah gitu ya? Iya, ala Rasulullah. Itu. Oh, ala Rasulullah, ya benar. Jadi yang benar adalah ala Rasulillah plus Allah. Jadi itu pun jar majrur plus idhofah ya Om ya? Iya, majrur plus idhofah. Huruf-huruf jar, jadi kita bisa lebih sensitif setelah huruf jar kasroh, huruf jar kasroh. Kecuali yang non fleksibel. Ya, misalnya. Ya. Cukup. Maaf Mas Hendrik. Ya. Ini yang apa? Yang slide ini yang lengkapnya ada di link ya? Yang udah sampai ini. Pengen. Slide yang lengkap. Kenapa? Di link yang di WA Mas. Oh ada. Insya Allah ada. Ada ya. Karena pengen dicetak untuk ini, untuk pegangan. Insya Allah ada di YouTube, bahkan bisa diedit juga. Jadi saya sengaja ngasih PowerPoint yang bisa diedit. Jadi siapa tahu ini kan namanya grup belajar bareng nih. Jadi kalau misalnya ada yang mau nambah-nambah materi, silakan tambahin di situ, nggak masalah. Jadi belajar bareng. Cuman insya Allah nanti habis dari sini. Cuman yang ini, yang slide ini kebetulan saya belum merapikan, nggak apa-apa ya. Sementara yang ini dulu seperti ini dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti berjalan nanti saya rapi. Ya, ada lagi teman-teman, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu. Insya Allah jelas ya. Karena lumayan mudah asal kita hafal tabelnya. Jadi yang 11 tadi harus dihafalkan. Jadi ulang-ulang aja di rumah, baca kaf lam waw min fi'an ala hatta ila. Baca kaf lam waw min fi'an ala hatta ila. Nanti Om Olo bakal ngasih ini juga Om Olo ya, latihan juga ya. Karena kita belum sempat latihan nih, udah keburu jam 7 hari ini. Belum sempat latihan, hanya setoran hafalan aja. Ya dari saya itu aja, berarti kalau nggak ada yang ditanyain lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Silakan Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan para fasilitator, Mas Andika, Mas Olo, Mas Hanafi. Semoga Allah catat sebagai pahala dalam memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Sama-sama kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Syukran, jazakallah khair.